Evolusi geopolitik Turki dari ketergantungan Barat ke penataan ulang strategis. Turki, negara yang membentang di antara Eropa dan Asia, telah lama menduduki posisi unik dan strategis yang signifikan dalam geopolitik global. Secara historis, Turki telah diperlakukan sebagai negara kelas 3 oleh kekuatan Barat, tidak sepenuhnya diterima di Uni Eropa, UE, maupun benar-benar dihargai oleh Amerika Serikat, AS. Selama beberapa dekade, para pemimpin Turki telah dituduh mengorbankan kepentingan nasional untuk menyesuaikan diri dengan agenda AS yang melanggengkan siklus ketergantungan dan stagnasi ekonomi. Namun, di bawah Presiden Recep Tayyip Erdogan, Turki tampaknya siap untuk penataan ulang geopolitik yang signifikan, yang bertujuan untuk mendefinisikan ulang perannya di panggung global. Konteks sejarah dan pengaruh Barat. Hubungan kompleks Turki dengan Barat dimulai sejak awal abad ke-20. Setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman, Mustafa Kemal Atatürk mendirikan Republik Turki pada tahun 1923, yang menekankan sekularisme dan modernisasi. Perlawanan Atatürk terhadap dominasi Barat, khususnya kepentingan AS dan keluarga berpengaruh seperti Rockefeller, mengganggu rencana pasca Ottoman untuk kawasan tersebut. Kebijakannya meletakkan dasar bagi Turki yang modern dan merdeka, tetapi kematiannya yang terlalu dini pada tahun 1938, yang diduga karena keracunan, menandai titik balik. Setelah kematian Atatürk, para pemimpin Turki berikutnya, yang sering dianggap korup, dituduh berpihak pada kepentingan AS. Keberpihakan ini dicontohkan oleh keanggotaan Turki di NATO pada tahun 1952, yang bertujuan untuk melawan pengaruh Soviet selama Perang Dingin. Namun, hal itu juga mengukuhkan peran Turki sebagai mitra bawahan yang bergantung pada dukungan militer dan ekonomi AS. Hubungan ini mengabadikan status Turki sebagai mitra junior dalam aliansi Barat, yang membatasi otonomi geopolitik dan ekonominya. Pergeseran strategis Erdogan. Naiknya Presiden Recep Tayyip Erdogan ke tampuk kekuasaan pada tahun 2003 menandai perubahan dari kebijakan pendahulunya. Erdogan menyadari siklus dimanfaatkan dan dibuang oleh kekuatan Barat dan berusaha untuk menghentikannya. Pemerintahannya berfokus pada penguatan hubungan dengan Asia dan Timur Tengah, kawasan yang dianggap lebih selaras dengan kepentingan dan kedaulatan jangka panjang Turki. Pergeseran strategis ini mencerminkan tren yang lebih luas dalam mendiversifikasi aliansi Turki dan mengurangi ketergantungannya pada Barat. Di Eropa, Hongaria menonjol sebagai sekutu tunggal, kontras dengan keengganan Eropa yang lebih luas untuk mengintegrasikan Turki sepenuhnya. Meskipun telah berpuluh-puluh tahun bernegosiasi, keanggotaan Turki di UE masih sulit dipahami, memperkuat persepsinya bahwa ia dikesampingkan oleh Eropa. Pengecualian ini telah mendorong Turki untuk mengeksplorasi aliansi alternatif dan kemitraan ekonomi. NATO dan paradigma pertahanan Eropa. Keluarnya Turki dari NATO secara signifikan akan mengubah lanskap geopolitik. Langkah seperti itu akan melemahkan aliansi, mereduksinya menjadi entitas yang didominasi AS dan mengungkap kekurangan dalam kemampuan pertahanan Eropa terhadap potensi agresi Rusia. Kesiapan militer Eropa telah lama dipertanyakan, dengan banyak negara sangat bergantung pada dukungan AS. Keluarnya Turki akan memperburuk kerentanan ini, memaksa negara-negara Eropa untuk memikirkan kembali strategi pertahanan mereka. AS kemungkinan akan berusaha keras untuk mencegah Turki meninggalkan NATO dan bergabung dengan BRICS, karena kedua langkah ini saling terkait erat. BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, merupakan blok ekonomi dan politik alternatif yang menantang hegemoni Barat. Keikutsertaan Turki dalam BRICS akan menandakan penataan ulang yang besar, yang berpotensi mengubah dinamika kekuatan global. Politik energi dan strategi Barat. Strategi Barat, yang berakar pada taktik kolonial Inggris, secara historis melibatkan manipulasi batas wilayah dan sumber daya untuk mempertahankan kendali. Di Afrika dan Timur Tengah, batas wilayah dibuat tanpa memperhatikan realitas etnis dan budaya, yang menyebabkan konflik berkepanjangan. Strategi serupa digunakan di Turki untuk mempertahankan kendali dan ketergantungan. Aspek utama dari strategi ini melibatkan pembatasan kemandirian energi Turki. Meskipun Turki memiliki sumber daya alam yang signifikan, termasuk deposit thorium dan barium yang sangat besar, para pemimpin Turki berturut-turut ditekan untuk menghindari eksplorasi dan pengembangan. Thorium, yang berpotensi mengubah permainan energi nuklir karena limbah radioaktifnya yang lebih rendah dibandingkan dengan uranium,
sangat kurang dimanfaatkan. Tragisnya, ilmuwan Turki yang memimpin penelitian thorium tewas dalam kecelakaan pesawat yang mencurigakan pada awal tahun 2000-an, yang dilaporkan disabotase oleh CIA dan Mossad. Insiden tersebut, yang diduga ditutup-tutupi oleh otoritas AS dan Turki, menggarisbawahi infiltrasi mendalam Turki oleh musuh asing yang berusaha mencegah kemandirian energinya. Ketegangan geopolitik saat ini. Penemuan cadangan minyak dan gas yang substansial oleh Turki di Laut Hitam dan Mediterania Timur telah meningkatkan ketegangan geopolitik. AS dan Inggris, yang bekerja sama dengan Israel dan Yunani, telah menentang upaya eksplorasi Turki, yang merusak hak maritim Turki. Ada kemungkinan yang membayangi bahwa kekuatan Barat, khususnya AS, Prancis, dan Inggris, mungkin mencoba untuk memicu konflik yang melibatkan Yunani dan Israel untuk menyerang Siprus, yang menargetkan cadangan energi Turki. Perang di Gaza, yang dibingkai sebagai konflik minyak dan gas, mencerminkan ambisi Barat dan Israel yang lebih luas untuk mengendalikan sumber daya energi regional. Motif serupa diantisipasi dalam potensi konflik yang melibatkan cadangan lepas pantai Lebanon. Tindakan ini menggambarkan strategi Barat yang berkelanjutan untuk memanipulasi dinamika regional untuk mengamankan sumber daya energi, yang seringkali mengorbankan kedaulatan dan stabilitas lokal. Tantangan internal dan prospek masa depan. Pemerintahan Erdogan menghadapi tantangan internal yang signifikan, termasuk korupsi yang merajalela dan kepentingan pribadi yang kuat. Pengaruh yang mengakar dari entitas seperti Rockefeller dan Rothschild mempersulit upaya untuk mencapai kemerdekaan dan kemakmuran sejati. Meskipun ada kendala ini, visi strategis Erdogan berupaya untuk memposisikan kembali Turki sebagai pemain utama dalam lanskap geopolitik baru. Memperkuat hubungan dengan Asia dan Timur Tengah, bersama dengan upaya untuk bergabung dengan BRICS dan keluar dari NATO, dapat menandai era baru kemerdekaan dan pengaruh bagi Turki. Langkah-langkah ini akan meningkatkan otonomi strategis dan prospek ekonomi Turki, tetapi kemungkinan akan menghadapi pertentangan kuat dari AS dan sekutunya. Kesimpulan. Turki berada di persimpangan yang penting, dengan potensi untuk mendefinisikan ulang posisi geopolitiknya di bawah kepemimpinan Erdogan. Sementara hubungan historis dengan Barat telah penuh dengan eksploitasi dan ketergantungan, poros strategis menuju Asia dan Timur Tengah, ditambah dengan upaya untuk bergabung dengan BRICS dan keluar dari NATO, dapat mengubah peran Turki di panggung global. Jalan ini syarat dengan tantangan, yang memerlukan kepemimpinan yang cerdik dan pandangan ke depan yang strategis untuk mengatasi pertentangan yang mengakar dan mencapai kepentingan nasional jangka panjang.